When you look to the sky in the middle of the night, I'm thinking about you. When I'm up this high with the city that's bright, I'm thinking about you. Oke, good morning. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan podcast saya, podcast Insight by Rehan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar topik pembahasan tentang OCB, kepemimpinan organisasi dan perilaku organisasi terhadap keseluruhan organisasi. Oke, bro, siapa namanya? Ilham bro. Ilham. Oke. Jadi gini, kita akan membahas tentang seputar OCB ya. Iya. Jadi kayak kita membahas tentang segmen pertamanya, yaitu kayak di era kolaborasi dan teknologi seperti sekarang, keberhasilan tim nggak cuman ditentukan oleh skill teknis ya. Iya, Jadi betul banget. kayak tapi juga bagaimana pemimpin itu, bagaimana dia caranya memimpin. Terus bagaimana anggota tim berkomunikasi, dan bagaimana sikap profesional ditunjukkan lewat perilaku ekstra atau yang kita kenal dengan OCB. Ya, jadi tanggapan bro gimana, bro Ilham? Betul banget. OCB itu misalnya mau bantu rekan kerja kita Ya. tanpa diminta menjaga suasana kerja tetap positif dan tetap profesional Ya. meski di bawah tekanan gitu. Oke, betul juga ya tentang OCB tadi itu kayak membantu rekan kerja dan membantu segala hal ya, mungkin bersifat positif kali ya. Iya. Ya, terus kita lanjut ke segmen 2, yaitu tentang kepemimpinan dan kolaborasi tim. Jadi kayak pemimpin sekarang tuh banyak yang melakukan pemimpin yang efektif, bukan cuma memberi perintah, Ya. tapi kayak dia tuh mampu gitu menginspirasi para anggotanya, menginspirasi kolaborasi. Dia kayak membuka ruang diskusi antar internnya, terus menghargai perbedaan pendapat, tidak menjudge, tidak mengadili suatu pendapat, dan tidak merasa benar dengan pendapat dia sendiri gitu. Dan dia juga mendengarkan seluruh opinion atau pendapat. Dan juga yaitu kayak memberi contoh sikap profesional. Jadi kayak tanggapan Bro Dani gimana? Bro Ilham gimana? Menurut aku betul sekali dari Bro Rehan, ketika pemimpin bersikap terbuka dan komunikatif, anggota tim jadi lebih berani menyampaikan ide. Disinilah kolaborasi tim terbentuk secara alami, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa dihargai juga. Ya udah, tadi kan setelah kepemimpinan dan kolaborasi tim ya, terus kita kita lanjut ke segmen 3, Iya. yaitu tentang peran komunikasi yang efektif gitu. Jadi kayak komunikasi itu kan jembatan utama dalam suatu keberhasilan tim, keberhasilan organisasi, dan keberhasilan apapun itu. Dengan tanpa komunikasi, mungkin suatu planning atau perencanaan tidak akan terlaksana ya. Karena komunikasi itu nomor satu lah gitu. Terus komunikasi tatap muka maupun lewat teknologi kayak seperti platform email, WA, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan platform kolaborasi digital. Gimana? Ya, menurut aku yang penting bukan cuma apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikan bahasa yang jelas, sopan, dan berbasis data, menunjukkan sikap profesional dan meminimalkan konflik. Menurut saya begitu. Oke, selanjutnya kita kembali melanjutkan segmen
berikutnya, Ya, yaitu segmen Dan- 4. teknologi sebagai pendukung OCB. Ya. Menurut pendapat aku ya, OCB itu kayak kepanjangannya tentang organizational citizenship and behavior. Terus artinya itu kayak perilaku sukarela karyawan yang melampaui tugas formal mereka dan berkontribusi positif bagi keefektifan organisasi. Terus yang kita lanjutkan adalah teknologi juga punya peran besar. Misalnya kayak berbagi informasi lewat cloud, terus kayak berguna untuk membantu rekan kerja via chat internal atau respon cepat di forum tim. Itu tuh kayak semua bentuk OCB di era digital. Ya, benar, sikap kooperatif dan produktif ini membuat kerja tim lebih efisien dan menciptakan budaya sehingga organisasi yang membuat kita lagi lebih menjadi positif. Ya Bro Ilham, kita kayak kembali lagi ke segmen terakhir tentang integrasi kepemimpinan, komunikasi dan OCB tadi. Ya. Kalau kita rangkum kayak kepemimpinan kan memberi arah, terus komunikasi itu menyatukan sebuah perbedaan atau apapun itu, dan OCB nih memperkuat kayak kerjasama tim. Jadi menurut Bro Dani gimana saja? Menurut aku tuh ketiganya saling terhubung. Pemimpin yang komunikatif mendorong OCB yang memperkuat kolaborasi, dan kolaborasi meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga secara keseluruhan. Dan kita sudah di ujung podcast dan kita akan memberikan sebuah closing dan sebuah kesimpulan. Terus kayak jadi tuh integrasi kepemimpinan, komunikasi dan OCB tadi bukan sekadar teori tapi kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Ya. Mulai dari kita sendiri bersikap profesional, terbuka terhadap teknologi, dan mau berkontribusi lebih untuk tim kita sendiri. Ya, terima kasih sudah menonton podcast singkat kami. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi ilmu dan wawasan bagi kita semua. Dan see you guys. Kembali lagi dengan Rehan Insight. Bye-bye.